Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasira Sulingalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini adalah pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan pengajian data yang dilakukan secara sistematis atau secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum seperti itu. Nah, variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel sangat diperlukan dalam rangka mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu mendefinisikan variabel apa saja yang dilibatkan dalam penelitiannya. Seperti itu. Nah, kita melangkah ke pengertian variabel penelitian. Nah, kata variabel berasal dari bahasa Inggris yaitu variabel, yang berarti faktor tetap atau faktor yang bisa berubah-ubah. Nah, variabel ini itu tidak mesti satu. Variabel ini bisa berubah-ubah. Ada beberapa variabel. Istilah ini merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap penelitian, karena setiap pertanyaan tentang peneliti pasti di dalamnya terikat dengan kata variabel. Seperti itu. Pasti setiap penelitian pasti ada variabelnya. Nah, secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Nah, variabel konstruk adalah variabel yang bersifat yang akan dipelajari. Contohnya seperti tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain sebagainya. Nah, variabel dapat dijelaskan sebagai ciri atau aspek dari fakta sosial yang dapat diubah bervariasi. Dengan kata lain, variabel adalah fakta sosial yang memiliki nilai lebih dari satu. Variabel adalah satu konsep, akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua konsep dapat dinyatakan sebagai variabel. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam variabel penelitian. Nah, di macam-macam variabel penelitian ini ada beberapa macam. Yang pertama itu macam variabel menurut jenis penelitian atau pengolahan datanya. Nah, variabel dapat dibedakan antara variabel kualitatif dan kuantitatif. Contohnya variabel kualitatif. Yang pertama itu variabel kualitatif. Nah, variabel kualitatif itu contohnya seperti luas kota, umur, penghasilan, guru-guru, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, variabel kuantitatif ini ada beberapa kelompok. Ada dua jenis kelompok. Yang pertama itu variabel diskrit, yang kedua itu variabel kontinum. Nah, variabel diskrit ini yaitu variabel normal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dengan tidak. Nah, misalnya wanita, pria, hadir, tidak hadir, atas, bawah, hanya dua kutub itu saja. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada variabel kontinum. Nah, variabel kontinum ini terbagi juga menjadi dua variabel kecil. Yang pertama itu variabel ordinal.
terbagi menjadi 3 variabel kecil. Yang pertama itu ordinal, interval, dan juga variabel rasio. Nah, variabel ordinal itu variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya panjang, misalnya panjang, kurang panjang, atau pendek. Nah, variabel interval ini adalah variabel yang mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Nah, yang terakhir variabel rasio. Nah, variabel ini yaitu variabel perbandingan. Itu. Nah, selanjutnya yang tadi itu variabel kuantitatif. Selanjutnya itu ada variabel kualitatif. Nah, variabel kualitatif ini adalah variabel yang tidak bisa dikuantifikasikan atau kebalikan dari variabel kualitatif yang tadi. Nah, variabel kualitatif tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk angka, tidak sama dengan kuantitatif, berbeda dengan kualitatif. Nah, selanjutnya ada macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, Sugiono mengungkapkan bahwa menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam satu penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa variabel. Yang pertama itu variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, intervening, dengan variabel kontrol. Nah, variabel independen ini sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, dan juga antecedent. Yang kedua itu variabel dependen. Nah, variabel ini sering disebut dengan variabel output, kriteria, dan juga konsekuen. Selanjutnya ada variabel moderator. Nah, variabel ini mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel dependen dan juga dependen. Nah, selanjutnya ada variabel intervening. Nah, variabel ini secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan juga dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau tidak dapat diukur. Nah, yang terakhir itu ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel dependen terhadap mempengaruhi variabel independen terhadap dependen. Namun tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen, dependen, moderator, intervening, dan juga variabel lain harus dilihat konteksnya terlebih dahulu. Dengan dilandasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris di tempat penelitian. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam variabel ditinjau dari sifatnya. Nah, ada 2 variabelnya. Yang pertama itu variabel statis dan yang kedua itu variabel dinamis. Variabel statis ini adalah variabel tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah keberadaannya. Misalnya jenis kelamin, status sosial, dan lain sebagainya. Variabel ini biasa disebut dengan variabel tidak berdaya karena tidak dapat diubah-ubah. Yang kedua itu ada variabel dinamis. Nah, variabel yang dapat diubah, berbeda dengan variabel statis. Variabel dinamis ini variabel yang dapat diubah. Variabel yang dapat diubah keberadaannya berupa perubahan, peningkatan, atau penurunan.
Nah, contohnya variabel dinamis adalah kedisiplinan, motivasi, kepedulian, dan lain sebagainya. Variabel ini disebut juga dengan variabel berubah. Berbeda dengan tadi variabel statis tadi itu variabelnya tidak berdaya karena tidak dapat terubah. Nah, kalau variabel dinamis ini variabelnya itu variabel berubah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengukuran variabel. Nah, pengukuran variabel ini ada beberapa skala. Yang pertama itu skala nominal. Nah, skala nominal ini adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain, misalnya seperti jenis kelamin, pekerjaan, golongan darah, ras, dan suku bangsa. Itu. Nah, skala nominal ini variasi tidak dapat menunjukkan peraturan atau kesinambungan. Tiap variasi berdiri sendiri secara terpisah. Nah, yang kedua itu ada skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal merupakan himpunan yang beranggotaan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Nah, skala ordinal adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkatan. Itu. Nah, skala ordinal merupakan skala data kontinum yang batas satu variasi nilai ke variasi nilai lain yang tidak jelas sehingga dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada tingkat lain. Nah, contohnya seperti tingkat pendidikan, penempatan, tingkat keganasan kanker juga masuk, dan juga sikap atau yang diukur dengan skala Likert. Selanjutnya itu ada skala interval. Nah, skala interval ini adalah skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan nilai lainnya, atau nilai lain yang jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dikatakan skala interval bila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan satu dengan lain pengamatan lainnya dapat diketahui secara pasti. Nah, selanjutnya ada skala rasio atau skala perbandingan. Nah, skala rasio ini adalah skala yang disimpan yang di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya mempunyai batas yang jelas dan mutlak atau mempunyai nilai nol absolut. Nah, ada beberapa contohnya itu seperti tinggi badan, denyut nadi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada kolerasi antar variabel. Nah, kolerasi antar variabel ini ada 3 variabel, yaitu kolerasi sistematis dan juga kolerasi asimetris, yang terakhir korelasi timbal balik. Nah, kolerasi yang pertama itu kolerasi sistematis terjadi bila antar dua variabel terdapat hubungan tetapi tidak ada mekanisme pengaruh-pengaruh. Tidak ada mekanisme pengaruh mempengaruhi. Nah, yang kedua itu ada kolerasi asimetris. Kolerasi ini adalah kolerasi antara dua variabel di mana variabel yang satu bersifat mempengaruhi variabel yang lain, atau variabel bebas, dan juga variabel terikat. Yang terakhir ada kolerasi timbal balik. Nah, kolerasi timbal balik ini adalah kolerasi antar dua variabel yang
antara keduanya saling mempengaruhi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan secara singkat di kesempatan ini. Mungkin kita bisa belajar dan membaca-baca lagi agar kita bisa lebih paham tentang materi dan teori-teori yang ada pada metodologi penelitian. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.